Bilangin yang si jelasin itu. Tadi saya katakan kan arang. Nah, ini arang yang saya bilang tadi. Menyerap penyakit. Ini menyerap bau dan menyerap penyakit. Arang dibuat seperti itu untuk menyerap bau dan menyerap penyakit, Pak ya? Menyerap penyakit. Yang sehingga ayam itu tidak penyakit peok yang selalu dibilang di Tanah Batak ini penyakit peokon. Nah, itu nggak ada lagi. Yang akhirnya nanti seperti inilah kondisi apa ayam itu. Lanjut, Pak. Akhirnya seperti inilah ayam itu nanti setelah dimasuki. Dan ini sudah berusia 1 bulan ayam ini. Ambil apa singkong, apa daun singkong. Ya. Ini ayam kan dicekerin ini lantainya ini. Iya. Dia tujuannya menceker itu, kerok-kerok itu adalah mengambil makanan di lantainya itu. Nah, ada pun yang saya katakan makanan tambahan itu, ini seperti ini. Ayam kami ini akan makan ini. Daun ubi. Dia makan itu. Nah, itu tuh ayamnya malam ini. Dan bibit ayam ini, dia harus inilah yang saya bilang tadi. Ini minumannya ini adalah jus kunyit. Iya. Ini jus kunyit ini. Nah, sekarang dengan adanya seperti ini, masyarakat saya sarankan membuat kandang ayam. Tidak harus sedemikian yang ini dibuat mereka sederhana saja. Saya beri dalam satu kandang 10 ekor. Dengan tempat minum ini 2 biji. Kami berikan bantuan kepada masyarakat untuk mengajari masyarakat itu supaya masyarakat itu ekonominya bisa meningkat dengan melakukan peternakan ayam ini. Karena sangat mudah diikutin dan sangat menguntungkan bagi masyarakat. Karena ayam ini kita beli per ekor anaknya itu hanya 6.000. Dan kalau kita hitung biaya untuk merawat dia sampai dijual selama 3 bulan itu hanya modal 8.000 sampai 9.000. Terus kalau kita jual harganya 60.000, untungnya 50.000, 52.000 per ekor ayam ini. Jadi makanya sangat menguntungkan bagi masyarakat kalau kita diikutin untuk memelihara atau beternak ayam ini. Pak, izin Pak. Ini mengerjakan kandang ini tim personil atau gimana Pak? Kami Pak sendiri. Jadi kami sama tidak anggota, Pak? Kami sendiri yang mengerjakan bersama anggota. Ada anggota kami yang bernama Aibtu Sinangin yang teman saya untuk mengerjakan ini ternak ini. Dan tidak menggunakan banyak-banyak tenaga orang, tidak. Sangat ringan untuk mengerjakan. Dan biaya swadaya sendiri Pak ya? Biaya memang biaya kita sendiri, swadaya. Karena zaman sekarang kan zaman normatif, zaman ini zaman sudah berubah. Kita harus berinovasi kreatif, mencari tambahan dengan ikhlas dan halal. Itu yang kami gunakan di dalam pelaksanaan tugas ini, yang sehingga tidak ada kita berpikir yang aneh-aneh di dalam pelaksanaan tugas zaman sekarang, tidak seperti dulu itu. Sekarang kita harus bekerja dengan baik sebaiknya. Pas sekali Pak, dapat ya Pak. Makasih. Ya, menghilangkan bau dan menyerap penyakit ayam. Bau dan menyerap penyakit ayam Pak ya? Ya.
Dan Bapak tidak akan ada tai ayam di kakinya, walaupun masuk di kandang ayam, walaupun begitu banyak ayamnya. Dan tidak bau, betul kan? Bapak tidak akan ada tai ayam di sepatunya. Inilah yang saya bilang tadi, ayam induknya, ini yang di luar ini bertelur ini 30 ekor. Cari telurnya itu. Ini ayam induk Pak ya? Itu yang Di dalam ini? Yang di luar. Oh. Yang di luar itu untuk bertelur, untuk nanti diperamin. Kalau ini ambil apa? Boleh. Ini namanya Pak, izin Pak sini Pak. Bapak, biar saya jangan tidak suara apa gambarnya. Agak sini Bapak. Ah, oke Pak. Ya. Gimana Pak? Ya. Ini adalah minuman ayam ini terbuat dari jus kunyit. Tujuannya antibiotik untuk ayam ini digunakan. Makanya dibilang ayam organik. Jadi kita tidak menggunakan obat-obatan dari luar, tetapi kita alami. Digunakan kunyit sebagai obat apabila mereka infeksi, kunyit itu yang mengobati. Kalau arang itu tujuannya menghilangkan bau dan menyerap penyakit ayam. Makanya ayamnya segar-segar, tidak ada sakit-sakit. Saya AKBP Jidin Syagian selaku Kapolres Polres Tubasa. Memang ternak ayam ini kami buat bersama Bahagia Parangin. Pangkat Aibtu ada salah satu anggota saya. Pada waktu itu saya mengajak dia untuk membuat ternak ayam ini. Begitu saya memberikan arahan kepada dia untuk cara beternak ayam,
dan kami mengerjakan dari awal saya masuk di sini. Ini panen ketiga sekarang. Udah panen ketiga kami, karena sekali panen itu sekali 3 bulan. Dan modal kami per ekor itu untuk ayam ini, awal itu sebenarnya hanya 10.000 per ekor. Awal, karena biaya pembuatan kandang ayam ini. Karena dari awal kami membuat 2.000 ekor. Jadi hanya modal kami 10.000 awal. Sekarang ini hanya kami modal 6.000 per ekor. Dan kami kalau panen menjualnya 60.000. Modal 10.000 berarti untung per ekor 50.000. Berarti 100 juta lah kami sekali panen. Dalam tempo 3 bulan. Adapun peternakan ini kami lakukan memang di lokasi Polres Tobasa ini. Karena supaya tidak jauh dari rumah tinggal. Dan kebetulan tanah di Polres Tobasa ini seluas 3,5 hektar. Jadi masih banyak kosong yang sehingga kami manfaatkan demi untuk mensejahterakan, mengajarin anggota maupun masyarakat. Masyarakat yang sudah kami bina sekarang. Masyarakat yang sudah kami bina sekarang sudah ada 250 orang. Karena satu orang masyarakat kami berikan, setelah mereka bangun kandang, kami berikan 10 ekor anak ayam. Dan tempat minum ini kami berikan yang ukuran kecil ini. Ukuran kecil ini kami berikan 2 buah. Terus kami berikan mereka makanan selama 3 minggu. Pelet, karena awal harus dikasihkan pelet. Karena kenapa pelet dikasih selama 3 minggu? Karena ayamnya belum bisa nyeker-nyeker kandangnya. Setelah lewat 3 minggu, baru seperti ini memberikan makanannya, dikasih sayuran, dikasih singkong, dikasih apa yang ada. Pepaya pun dimakan sama ayam ini. Jadi selama 3 bulan sudah bisa dipanen. Dengan ketentuan makannya harus cukup dan malam hari dia harus makan. Makanya kandang ini harus ada listrik. Harus ada listrik supaya bisa dia 24 jam makannya. Sehingga tercapailah nanti sekali 3 bulan panen dengan timbangan yang paling kecil itu 9 ons. Dan yang paling berat 1,5 kilo. Yang sehingga kita jual ke pasaran. Untuk menjual ayam ini sangat mudah. Pembelinya datang sendiri kemari. Dan bisa juga kalau kita mau harganya 70.000 per ekor, kita antar ke Siantar atau ke Samosir. Karena di Samosir itu ada penampungan ayam dengan harga per ekor itu 70.000. Karena mereka jual di sana kalau dimasak 180.000 per ekor. Kenapa seperti itu? Karena ayam ini adalah ayam organik. Jadi ayam kampung, ayam organik. Jadi tidak makan pelet atau kimia, tidak ada. Obat-obatan pun tidak ada. Semuanya menggunakan, kalau dia infeksi, dia minum jus dari kunyit. Arang untuk menyerap bau dan penyakit ayam. Nah, makanya sangat mudah diikutin oleh masyarakat. Makanya sekarang masyarakat yang ikut dengan kami bina sudah 250 orang. Dan kami berikan per orang 10 ekor dengan gratis. Tujuan kami kepada masyarakat itu membangun inovasi, kreatif, supaya mereka itu mandiri. Jangan lagi mau seperti disuapin, diberikan, tidak. Jadi kami mengajari masyarakat membangun dirinya, berinovasi kreatif yang sehingga nanti di Tobasa ini masyarakat ekonominya maju, masyarakat di Tobasa ini yang sehingga dia bisa mengikuti perkembangan otorita yang sekarang di program Bapak Kapolda, Pak Presiden kita untuk perluasan wisata Danau Toba. Dan juga Bapak Kapolri dan Pak Kapolda kita juga sudah memberikan perintah kepada kita supaya anggota kreatif dan berinovasi bagaimana membangun dirinya, bagaimana membangun masyarakat supaya ekonominya maju dan kepercayaan
masyarakat kepada polisi itu, kepada Polri itu meningkat. Demikian. Izin Pak, sekali satu pertanyaan Pak. Apa ya tadi Pak yang mendasari Bapak sehingga sangat mencintai beternak ayam maupun mengembangkan ternak ayam ini? Baik, saya sebenarnya mencintai beternak ayam ini. Saya berpikir mudah dikerjakan, biayanya murah, yang sehingga saya bernazar sebelum saya masuk menjadi Kapolres, saya bernazar kepada Tuhan. Tuhan, apabila Tuhan Yesus memberikan saya izin menjadi Kapolres di kampung saya akan berbuat yang terbaik untuk Tobasa, untuk masyarakat Tobasa. Jadi saya sekaligus membayar nazar saya sebagai Kapolres, janji saya kepada Tuhan, inilah yang saya buktikan, yang sehingga saya selalu berusaha berbuat yang terbaik untuk Tobasa dan masyarakat Tobasa, dan khusus juga Polri. Terima kasih atas segala keterangan yang Pak berikan. Mudah-mudahan ini Pak, kegiatan Bapak bisa bermanfaat bagi orang yang menontonnya Pak, maupun personil sendiri Pak. Amin, amin. Dan kami siap apabila nanti dibutuhkan, kami memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang beternak ayam yang mudah dan murah. Demikian. Baik Pak, nanti Pak, boleh nanti Pak Bapak terangkan cara membuatnya Pak, Pak Pemirsa Pak ya? Baik, nanti kami akan saya berikan siklusnya pembuatan ayam ini, ternak ayam ini, dan saya akan berikan di YouTube dan saya share di WA dan di Facebook, yang sehingga mudah masyarakat mengikutinya karena biaya murah, gampang diikutin, untungnya menjaminkan, meyakinkan. Siap Pak. Maksud saya izin Pak, saya langsung merekam Bapak nanti menerangkan itu di Baik, Bapak. baik. Sekarang juga Pak ya? Baik, baik. Terima kasih Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Horas. Saya Jidin Segian AKBP sebagai Kapolres Tobasa mau menjelaskan siklus ternak ayam organik yang ramah lingkungan. Adapun kita terlebih dahulu membangun kandang ayam. Setelah kita bangun kandang ayam ini, lantainya dari tanah, bukan dari keramik atau dari papan, tidak boleh. Harus dari tanah, dan tanah itu harus gambur, mudah menimbulkan ulat-ulatan atau cacing. Nah, jadi tanahnya harus seperti itu yang kita cari. Itu paling utama, itu lantainya dulu. Setelah lantai itu baru kita kandang ini tertutup supaya dia ayam itu tidak kedinginan, supaya tidak mati, tidak sakit. Terus tertutup, terus dinding kandang ayam ini harus dikelilingin arang, paling tingginya disusun semua begitu. Di kandang ayam itu disusun paling tinggi boleh sampai 80 cm. 80 cm tingginya. Boleh 50, boleh 60. Di arang yang besar-besar itu disusun. Setelah itu kandang ini harus pakai lampu karena dia harus terang setiap saat. Karena kita bangun ayam itu harus bisa makan dia 24 jam. Karena target kita harus tercapai 3 bulan harus panen. Dengan timbangan 9 on sampai 1,5 kilo. Nah, ini pertama kandang ayam. Tapi di kandang ayam itu harus kita buat fermentasi. Fermentasi itu seperti ini kita buat. Ini ada drum. Drum ini kita isi air, kita isi gula aren, kita masukkan sayur-sayuran, tomat, terus kita aduk di dalamnya. Yang 4 macam ini. Kita aduk di dalam ini menjadi bagaikan jus atau bubur. Nah, setelah itu kita siapkan jerami padi. Kita potong-potong 10 cm atau 20 cm panjangnya. Ya, kita potong-potong, kita siapkan nasi. Ini nasi. Boleh nasi yang bagus, boleh nasi yang busuk, yang penting nasi ini. Terus habis itu kita siapkan arang lagi yang sudah digiling halus, giling halus. Terus kita siapkan bekas surutan papan atau kayu, ya, bekas surutan itu. Udah gitu kita siapkan ini tempat minum ayam itu, ya, kita siapkan. Setelah itu baru kita susun di kandang ayam ini, kita susun di kandang ayam. Ini pertama masuk di lantai ini.
Ini pertama, tebalnya berapa? Setebal-tebalnya. Kalau kita punya, ya, kalau kita punya banyak sayur-sayuran, tomat, gula aren, air, ya kan? Tapi kalau ibaratnya hanya ukurannya 4 kali 6 seperti yang saya buat itu, cukup 10 kilogram, 10 kilo gula aren, terus air, sayur-sayuran itu banyak sama tomat-tomat itu, terus saya hancurin atau giling atau dibuat jus atau menjadi bubur. Ini disusun lantai pertama. Dia di dasar. Kalau bisa kita bikin tebalnya ibaratnya 10 cm atau 20 cm bagus. Setebal-tebalnya pun bagus. Setelah itu baru kita taruh di atasnya jerami. Jerami ini 5 sampai 10 cm tebalnya. Jerami ini 5 sampai 10 cm tebalnya jerami. Di atas jerami kita masukkan nasi. Nasi ini kita masukkan di dalam. Tebalnya berapa? Boleh 5 cm. Kalau banyak nasinya boleh 5 cm. Boleh 10 cm. Terus habis itu di atas nasi itu kita angkat ini. Arang yang sudah dihalusin, kita siram di atasnya. Ya, kita siram rata, sudah kita siram rata. Habis itu baru kita timpa pakai ini nih. Ini bekas serutan papan kayu itu kita timpa 5 sampai 10 cm tebalnya. Setelah itu ya kita sudah bisa masukkan ayam. Setelah kita masukkan ayam yang baru lahir, kita kasih minumnya ini, kita masukkan tempat minumnya jus kunyit. Karena ayam ini belum bisa nyeker-nyeker tadi fermentasi yang kita bikin, dan ini juga belum jadi ulatnya, karena ulat itu satu minggu sampai 2 minggu dia sudah jadi ulat. Ulatnya besar-besar hitam. Hitam dia. Jadi itu hasil daripada fermentasi itu. Nanti setelah ayam ini selama 1 minggu sampai 2 minggu, 3 minggu kita kasih makan pelet itu, tidak kita berikan makan pelet lagi, tetapi dia memakan hasil fermentasi. Adapun tambahan makanannya gampang. Boleh seperti daun singkong, ubi jalar, atau daunnya, pepaya daunnya boleh. Batang pisang itu dari ujung sampai ujung boleh kita cicang, kita kasih dimakan ayam. Batang pisang. Boleh buah-buahan yang lain. Terserah kita, pilih yang mana yang ada. Kita kasih makanan tambahannya. Jadi kita kasih makan, dia jajalin terus makan selama 3 bulan itu panen. Terus kan ini tadi saya bilang kan masukkan ayam selama 3 bulan diberikan makanan pelet. Setelah sudah dapat makan sendiri dia makan sayur-sayuran tambahan. Terus selama 3 bulan sudah timbangannya 9 on sampai 1,5 kilo jual. Siap dipanen. Kalau harga saya jual selama ini 60.000 per ekor. 60.000. Modal yang saya hitung awal hanya 10.000 per ekor. 10.000. Sekarang ini hanya modal 6.000 sampai 7.000. Sampai 8.000. Berarti keuntungan 52.000 per ekor. Makanya sangat besar keuntungannya. Kematian sangat kecil apabila sudah sesuai dengan apa yang saya arahkan, justru tidak mati ayamnya. Hidup semua. Tapi kalau salah untuk siklus ini, itu yang bahaya. Nanti gagal. Jangan. Jadi harus benar-benar diikuti sesuai yang kami berikan petunjuk. Dan sekarang saya sudah akalin lagi, saya bikin ayam induknya ada 30 ekor, pejantannya ada 2. Sekarang udah bertelur 30. Saya beli alat listrik untuk meramin, untuk menatasin. Setelah menatasin saya pindahkan ke kandang. Kembali seperti itu, nomor 4 sampai nomor 7 panen. Seperti itu. Jadi ini kami lakukan di luar dinas. Saya ada anggota 1 orang namanya Aibtu Bahagia Parangin-Angin. Anggota saya, itu teman saya merawat ini dari awal. Dan setelah kami bisa melakukan dan kami sudah panen 2 kali. Sudah panen 2 kali, ini mau ketiga. Jadi 1 kali panen 2.000 ekor. Berarti kami dapat 100 juta.
sekali panen 100 juta. Nah, terus sekarang kami kembangkan kepada masyarakat. Masyarakat kami ke desa-desa Babin Kamtimas itu, Babin Kamtimas sekarang sudah mengerjakan itu kepada masyarakat dan Kasabimas sudah mengerjakan itu. Kami sumbang, kami bantu masyarakat itu, kami bangun dia supaya dia berinovasi kreatif. Kami berikan 10 ekor ayam, terus alat minumnya 2, pelet selama 3 minggu kita berikan untuk ayamnya. Supaya masyarakat itu ekonominya bertumbuh, meningkat, sehingga mengikuti perkembangan Tobasa. Karena kalau sudah masyarakat ekonominya baik, pasti kejahatan menurun. Yang sehingga citra polisi meningkat. Itu yang kita harapkan sekarang ini polisi ini, sebagaimana arahan dari Pak Kapolri maupun Pak Kapolda. Ini yang kami ikutin, makanya kami membangun di Tobasa ini supaya masyarakat ini baik terhadap polisi dan percaya. Saya lihat sekarang ini sudah meningkat kepercayaan masyarakat kepada polisi di Tobasa ini. Makanya di tempat kami relatif aman, tidak seperti dulu lagi. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada saudara yang sehingga saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Horas, Horas, Horas. Satu, dua, satu, tuh. Satu, dua, tuh. Nama saya Nelson Sirait, alamat Porsea. Pekerjaan sehari-hari saya adalah sebagai seorang peternak ayam. Pada awalnya saya mendirikan kandang ayam dengan binaan Pak Kapolres Tobasa, Bapak Jidin Siagian, di mana beliau telah menyarankan saya untuk membuat ternakan ayam ini karena pandangannya pada saya pun sungguh sangat bermanfaat. Dengan teori-teori bimbingan dari Bapak Kapolres Tobasa, saya mendirikan kandang ini dengan pengarahan berbagai macam cara, diantaranya cara untuk agar tidak kena penyakit, yaitu dengan cara memberikan arang serta dengan memberikan minuman berupa jus kunyit kepada ayam yang saya pelihara ini. Pada awalnya saya memelihara ayam 1000 ekor dan sampai sekarang ayam saya sudah berkembang dengan baik sesuai dengan binaan Bapak Kapolres. Ayam ini sangat berkembang dengan bagus karena saran Pak Kapolres memberikan makanan yang alami. Di samping ulat-ulat yang telah disediakan di dalam fermentasi tadi, pada umur 1-2 minggu kita memberikan makanan pelet. Sampai sekarang kita memberikan makanan bebas. Pada awalnya ayam ini termasuk ayam kanibal, apapun kita kasih dihajar, cuman kita harus memberikan waktu dan kesempatan untuk memberinya makan. Untuk kesan ke depan, mungkin Pak, gara-gara ayam ini sangat berkesan kepada saya. Pada awalnya saya petani, mungkin sekarang saya akan mengembangkan usaha ini karena saya rasa bermanfaat untuk saya dan ada menghasilkan ekonomi untuk saya, Pak. Ayam saya ini sekarang sudah berumur 3 bulan. Minggu kemarin, Pak, sudah saya jual sekitar 300 ekor dengan timbangan 1 sampai 1,2 kilo ons, Pak. Jadi saya rasa peternakan ayam ini perlu kita bina dan kita teruskan, Pak. Dan saran saya sebagai masyarakat memohon kepada Bapak polisi, terutama Bapak Kasabimas, supaya kami masyarakat Porsea selalu didorong, masyarakat Tobasa, karena ini sangat bermanfaat untuk
pendapatan kami, Pak. Apa? Komandannya ya. Oke. Tambah. Oke. Jadi peternakan ayam ini sudah kami sosialisasikan kepada masyarakat Tobasa, dan masyarakat Tobasa sudah banyak yang sudah memelihara dan mengatakan cukup berhasil. Dan kemudian karena keberhasilan ini akan kami kembangkan, akan kami sosialisasikan kepada masyarakat luas untuk meningkatkan pendapatan di masyarakat, pendapatan ekonomi, supaya jangan terfokus kepada pertanian berupa sawah, pertanian berupa kopi. Jadi sekarang kita tingkatkan peternakan ayam. Dan ini sudah diikuti masyarakat dan sudah ada beberapa masyarakat yang sudah beternak. Dan kemudian kepada anggota kita sendiri, anggota polisi sendiri sudah ada beberapa anggota yang sudah beternak. Termasuk babin-babin kita yang di desa-desa ini rata-rata sudah beternak ayam. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan ekonomi anggota dan ekonomi masyarakat. Sekian, terima kasih. Boleh. Betul, syuting. Udah. Bu yang termasuk tadi ya. Amuk tong mengalina. Kamu tuh samunan, asal tadi dia muna dan samu sana lempar. Abang kan ketarutung. Jadi ini adalah Polsek Siantar Marmonda yang terletak di Desa Sibongis, Kecamatan Siantar Marmonda. Jadi asal muasal dari polsek ini tanahnya dihibahkan oleh masyarakat setempat dan bangunannya dihibahkan oleh PPKM. Jadi ini untuk menjaga masyarakat, untuk menjaga Kamtibmas di Kecamatan Siantar Marmonda setempat. Jadi ini adalah Polsek Siantar Marmonda yang terletak di Desa Sibongis, Siantar Marmonda. Jadi untuk tanahnya berasal dari hibah masyarakat yang diberikan kepada Polri dan
dan bangunannya itu, di mana pembangunan untuk polsek ini itu berasal dari hibah PT TPL yang ada di Wilkum kita. Jadi ini untuk menjaga Kamtibmas khususnya Kecamatan Santer Narumonda yang ada di Polres Tumbasa. Demikian, Pak. Ya, kembali ke tempat semula. Untuk mengajak untuk pemeriksaan pasukan, kami mohon kesediaan dari Puspida mewakili DPR termasuk dari kejaksaan. Mana tahu nanti diminta oleh pimpinan APN untuk memberi. Halo deh. Halo. Sebentar, aku mau ambil gambar Kapolres sebentar ya. Jadi perkara ini perkara. Oke, kita tinggalin ya. Belum mulai untuk Bapak tuh. Masih ada lagi cakap-cakapnya. Tuh. Udah. Ya, langsung dibikin budget. Pokoknya ayam, pelet, gentong, tempat minum, ya kan? Ayam, pelet, tempat minum. Jangan satu-satu, bisa itu. Ya, itu aja inisiatif. Boleh ya Pak? Ya. Udah. Lapor, akan gelar pasukan operasi simpati Toba 2017. Siap, mulai. Pimpinan apel memasuki lapangan apel, pasukan disiapkan. Penghormatan pasukan kepada pimpinan apel. Kepada pimpinan apel, hormat!
Perwakilan Penyematan Dita Operasi Simpatik Toba 2017. Siap! Baik Pak. Balik teman. Balik kanan. Gerak. Haluan kiri maju. Jalan. Saya akan bacakan sambutan dalam pelaksanaan apel gelar pasukan Indonesia, Direktur Pengendalian Penyakit dan Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, para pejabat utama Korlantas Polri, Karobiro Ops, Sos Polri, Dirut PT Jasa Marga, Jasara Harja, Persero, Dirut PT Jasa Marga, Persero, para undangan dan peserta apel gelar pasukan yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan ridhonya pada pagi hari ini kita dapat menghadiri apel gelar pasukan dalam rangka operasi simpatik tahun 2017 ini. Apel gelar pasukan ini dilaksanakan untuk mengetahui kesiapan personil maupun sarana pendukung lainnya, sehingga kegiatan operasi dapat berjalan dengan optimal dan dapat berhasil sesuai dengan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Kecelakaan bukan itu tujuannya, tetapi masyarakat itu menggunakan kendaraan. kita menyadari bahwa dalam mengatasi permasalahan bidang lalu lintas tersebut kita tidak bisa berdiam diri. Bahkan kita wajib bertindak dalam membina dan memelihara Kamseltib Carlantas, amanat undang serta ketertiban berlalu lintas. Jadi bukan kita diminta untuk tidak bisa ditatangin oleh pelantas saja sendirian. Kita harus semua segenap elemen instansi untuk mengatasi atau menangani tentang berlalu lintas ini. Dilakukan gelar pasukan operasi simpatik Toba 2017 ini, supaya kita sama-sama menyadari bahwa ini adalah tugas kita bersama. Pada pelaksanaan operasi simpatik tahun 2017 ini, kali ini ada beberapa kolusi dan nepotisme. Jadi jangan berpikir kita di operasi ini oh dapat uang nih, jangan, nggak ada lagi itu zamannya lagi. Kalau mau cari duit banyak-banyak, jangan menjadi pegawai negeri.
karena kita sudah diatur. Kalau mau banyak-banyak ya wira swasta lah, usaha ya. Kalau kita pegawai negeri udah diatur, gaji kita berapa, tunjangan jabatan berapa, tunjangan kinerjanya berapa, sudah jelas. Keempat, terwujudnya masyarakat yang tertib dan patuh hukum dalam berlalu lintas. Ini kita harus tanamkan di dalam hati kita dan pikiran kita dan hidup kita. Bahwa demikianlah sambutan saya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan perlindungan. Betul. Ini nih, udah sampai saya buat seperti ini, menuntut masyarakat itu, menuntut kalian supaya bisa. Kalau cara membuatnya mungkin Betul jalan. kalau kandang udah siap. Padahal di YouTube udah saya bilang. Ini ternyata tadi dari TPL mintanya jualnya kemana, siapa pembelinya, kita kasih modal lagi. Tidak, saya bilang hanya sekali kita kasih membantu masyarakat, selanjutnya mengembangkan saya bilang. Jadi penjualannya kemana, pembelinya dari mana. Saya bilang kalau membeli ayam sampai sekarang ini kurang ayamnya saya bilang. Kalau telepon sini ada yang Kapolres 1000. Coba catat. Plus. Jadi untuk melihara ayam yang telah kita lakukan dari atas arahan Bapak Kapolres Tobasa, pertama kita sudah melihara 1000 ekor, dan waktu tahap pertama itu waktu masuk bibit yang kita beli dari pesan dari Medan per ekor 6.700, jadi sampai besarnya sampai 1000. Jadi dia itu ada kematiannya ada sekitar 10% kematian dari 1000 ekor, dan sudah kesempat kita jual, kita tolak sebanyak 500 ekor dengan harga per kilo 50.000. Jadi kita udah dapat hasil 25.000 hasil penjualan ayam, 25 juta hasil dari penjualan ayam kita. Dan sekarang masih ada sekitar 400 ekor lagi, kurang lebih 400 ekor lagi di kandang. Itu jadi dalam pemeliharaan itu ada sampai 3 bulan ke 3 bulan setengah yang kita jalani, baru 3 bulan lebih beberapa hari. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Apa kira-kira pesan terhadap Pak Kapolres dalam kaitan usaha yang sudah berjalan sukses pesan? Besar ya, terima kasih kami ucapkan kepada Kapolres karena sudah menyampaikan usaha yang begini kepada kami anggotanya supaya bisa diteruskan kepada masyarakat untuk kemajuan masyarakat. Buat ini jalan. Buka jalan ini. Buka jalan ini saya. Lanjut. Ini Bapak yang buka jalan nih, Pak? Ya. Dan ini saya minta diaspal sekarang. Terus dikasih apa ini tempat pembuangannya atau namanya? Paret. Tahun ini dibikin paret. Banjir jalannya. Ini jalan menuju Polsek Siantar Narumonda. Polsek Siantar Narumonda yang dibuat oleh Bapak Kapolres. Maksudnya yang direkam suara Pak, berada catatan. Iya. Ini saya yang batuin ini. Dari mulai tahun berapa Pak ini dimulai Pak? Ini saya buat 2016. Tahun 2016 dimulai Pak ya? 2016 saya buat ini. Iya. Terus saya batuin 185 dump truck lah masuk ke sini. Oh. Termasuk listriknya juga. Listrik ini saya yang pasang ini. Listrik juga nih, ini. Listrik ini kami yang pasang ini. Oh, pemasangan instalasi listrik ya masuk di sini kemari. Tiang listrik ini dan listrik ini tadinya nggak ada. Ini sudah kami memasang ini masuk ke dalam ini. Iya. Sampai
Sekarang ini di ujung sana masyarakat sudah bikin apa di situ? Sudah bikin rumah karena udah ada listrik. Terus tadinya kan di ladangnya itu nggak ada apa-apa, dipasang jadi jet pump di situ. Nah, yang di ujung sana itu, yang ada yang biru sana itu rumah tuh ya. rumah dibangun sama mereka. Mas, mana tuh apa? Iya. Harus makan nih, Me. Bangunan ini memang kita rubah supaya jangan tidak mengikuti standar bangunan polsek yang diberikan gambar dari Polda. Karena kalau dari Polda itu kecil, tidak ada ruangan ini. Kalau ruangan ini sekarang tadinya di sini kosong, tidak ada tutup, tidak ada. Kita geser ke sana, yang sehingga menjadi nanti ini bisa apa? Ruang rapat, aula. Nah, seperti bangunan yang di Polsek Porsea itu, sayang, ya kan? Padahal hanya digeser yang tembok yang di sini ke sana sudah selesai, malah lebih bagus. Jadi bisa memanfaatkan lahan. Bisa memanfaatkan lahan. Yang sehingga lebih bagus, bangunan lebih besar, lebih lega, nggak seperti polsek standar yang dari tempat ini itu apa di Porsche itu apa sempit ya, sempit ruangan. Seperti kurang tertata kan? Iya, jadi kalau begini kan apa ruangannya besar, bisa jadi ruang rapat, seandainya pun banyak tamu bisa tempatnya. Izin Pak, dengan adanya suasana pembentukan bangunan seperti ini Bapak lakukan yang cukup luar biasa menurut pandangan saya, sudah hadir mendampingi Bapak untuk melakukan liputan. Apa harapan Bapak ke depan dengan membangun polsek seperti ini Pak? Harapan saya sebagaimana nazar saya kepada Tuhan bahwa polisi itu harus dicintai oleh masyarakat sampai Maranatha. Karena dulunya saya baru-baru datang ke Polres Tubasa ini, saya sangat sedih karena setiap kita masuk ke kumpulan masyarakat itu acuh sama kita dan mereka tidak percaya kepada kita pada waktu itu, yang sehingga saya bangun komunikasi kepada masyarakat, saya bangun supaya mereka percaya kepada polisi, yang sehingga tanah ini masyarakat yang menghibahkan kepada kami 5.000 meter. Setelah dihibahkan, mereka minta supaya dibangun polsek. Saya bilang, saya siap akan bangun dan saya akan usahakan, tapi pelan-pelan karena kami di pihak kepolisian itu prosedurnya sangat panjang. Yang sehingga kita menunggu prosedur yang sangat panjang itu di dalam pembangunan agak sulit karena tanah ini harus kita sertifikatkan terlebih dahulu. Setelah saya buat sertifikat, saya ajukan ke Polda, belum turun, yang sehingga saya berkomunikasi kepada masyarakat. Ternyata saya bisa mendapatkan dari masyarakat, bantuan masyarakat untuk membangun ini. Jadi ini bangunan daripada masyarakat atau PT TPL itu sebesar 400 juta. Setelah nanti bangunan ini selesai dibangun, baru dihibahkan kepada pihak kepolisian. Yang selanjutnya harapan masyarakat ini segera polisi menggunakan ini sebagai Polsek Siantar Narumonda dioperasikan untuk melayani masyarakat yang ada di Siantar Narumonda ini. Iya. Jadi informasi tadi saya dengar Pak sampai kepada pembentukan arus listrik pun Pak, Bapak arahkan Bapak untuk mohonkan bagaimana itu Pak? Baik. Sebenarnya di daerah ini kan listrik tidak ada, belum terpasang. Kami bekerja sama dengan pihak PLN dan Kapolsek. Kami mengajukan permohonan supaya dipasang listrik. Setelah dipasang tiang listrik dan listrik masuk, dan sekarang ini listrik sudah hidup di sini, yang sehingga di samping bangunan polsek ini semuanya ini semua sekarang sudah dikaplingin
karena masyarakat di sini akan mau membangun rumah di sini. Dan di sebelah itu kami masyarakat siapkan juga, kami minta untuk Koramil, pembangunan kantor Koramil itu seluas 3.000 meter. Dan untuk desa 1.400 meter disiapkan oleh masyarakat di Siantar Narumonda ini. Nah, di sini saya melihat bahwa masyarakat sekarang di Tobasa itu sudah berubah. Tidak seperti apa yang dipikirkan orang lain. Mereka ingin daerahnya itu dibangun secepatnya dan mengikuti apa program daripada Pak Presiden kita sekarang ini, Pak Insinyur Joko Widodo, memperluas wisata Danau Toba. Mereka sangat mendukung. Sebab itulah mereka berkeinginan polisi harus terlebih dahulu berada di wilayah sekitar Danau Toba ini, yang sehingga keamanan itu terjamin, yang mana nantinya wisata-wisata lokal maupun luar itu, mancanegara itu datang ke Tobasa tidak ada rasa takut atau was-was, merasa nyaman dan tertib dan terlayani dengan baik oleh pihak kepolisian maupun masyarakat yang ada di Tobasa ini. Terima kasih Pak, cukup maksimal Pak. Selanjutnya nanti Pak, saya liput lagi yang lain. Tembus ke sana kembali. Ya kan? Jelaskan bahwa jalan ini tadinya ini belum ada. Kami minta kepada masyarakat supaya menyerahkan tanahnya untuk dibuat jalan. Dan mereka memberikan jalan ini sepanjang 2 km, lebarnya 6 meter. Dan setelah mereka memberikan tanah ini, kami mencari alat berat, beko dan traktor. Kami beko dan kami traktor, kami bentuk jalan ini. Setelah kami bentuk jalan ini, kami batuin. Kami susun batu. Kami sudah masukkan batu di sini 185 dump truk. Dan semuanya itu semua swadaya daripada masyarakat. Kami dari pihak Polres atau kami kepolisian tidak mengeluarkan uang pribadi untuk membeli batunya, tetapi semuanya kami menggerakkan atau memperdayagunakan masyarakat atau yang ada di wilayah Tobasa ini untuk membangun jalan ini, yang sehingga jalan ini sekarang sudah bisa tembus digunakan sepanjang 2 km dari pintu masuk sana sampai tembus ke sana itu 2 km panjangnya dengan lebar 6 meter. Ini sudah diserahkan oleh masyarakat. Dan tiang listrik ini tadinya ini belum ada ini listrik ini. Kami minta kepada PLN bersama-sama dengan Pak Kapolsek dan Camat, yang sehingga dipasanglah tiang listrik ini. Sekarang listrik ini sudah hidup. Dan pihak Pemda sudah menjanjikan akan dipasang lampu jalan di sini. Akan dibangun lampu jalan yang sehingga daerah ini menjadi terang, karena di sekitar Polsek ini mereka masyarakat sudah mengkapling ini akan membangun rumah tinggal di sini. Dan kantor Koramil juga sudah ada di sebelah sini. Sebelahnya Polsek ini 3.000 meter dan di sebelahnya 1.400 untuk kantor desa. Jadi sudah disiapkan dan kami yang meratakan ini, meratakan semua lokasi ini. Jadi untuk Koramil dan kantor desa itu kami yang meratakan dengan biaya dari kami kepolisian atau Polres Tobasa untuk membangun kerjasama atau kepercayaan daripada masyarakat maupun pihak TNI. Itu yang kami dapat jelaskan sementara ini. Terima kasih Pak.